Indonesia saat ini telah melaporkan 68 kasus Omikron yang saat ini dalam penanganan baik secara klinis maupun epidemiologis, yaitu pelacakan kontak dan karantina. Dan dari total kasus tersebut, 1 kasus merupakan transmisi lokal. Sehingga kita harus waspada bahwa varian ini mungkin akan mulai meluas di dalam masyarakat. Terdapat penambahan kasus konfirmasi Omikron sebanyak 21 kasus yang merupakan pelaku perjalanan luar negeri, di mana WNI sebanyak 16 orang dan warga negara asing 5 orang. Sehingga total kasus Omikron per tanggal 29 Desember sebanyak 68 orang. Adapun asal dari para pelaku perjalanan luar negeri ini adalah sebagian besar dari PMI Arab Saudi dan juga dari negara Turki, United Emirates Arab, Ukraina, dan negara-negara lainnya. Didapatkan 9 kasus yang bergejala ringan dan 12 lainnya ini tidak memiliki gejala. Saat ini kasus Omikron yang konfirmasi positif sebanyak 5 orang dirawat di Rumah Sakit Sulianti Saroso dan 16 orang lainnya berada di Wisma Atlet. Kita mengidentifikasi 68 kasus Omikron per tanggal 29 Desember, di mana kalau kita melihat mayoritas tetap merupakan pelaku perjalanan luar negeri yang merupakan warga negara Indonesia dengan mayoritas sudah mendapatkan vaksinasi secara lengkap. Perjalanan luar negeri ini terutama memiliki riwayat terbanyak adalah dari negara Turki, negara lainnya 1 atau 2 kasus, tapi yang ketiga adalah negara Arab Saudi, kemudian yang keempat adalah Amerika, dan kelima London dan United Emirates Arab. Keempat adalah United Emirates Arab dan keenam adalah negara Kalau kita lihat data awal dari Afrika Selatan menunjukkan bahwa resiko masuk rumah sakit pada kasus Omikron jauh lebih rendah dibandingkan varian-varian sebelumnya seperti varian Beta dan Delta. Data lain juga menunjukkan bahwa proporsi penggunaan rawat unit intensif dan juga kita melihat lebih rendah pada kasus-kasus Omikron ini seperti perawatan di ICU. Kita lihat hanya 5% dan pada perawatan high care hanya 8%. Kalau kita bandingkan sebelumnya itu untuk perawatan ICU bisa mencapai 22%. Tentunya kita tetap waspada walau sebagian besar gejala ringan itu tetap ada. Tetapi kita pasti ketahui kasus yang membutuhkan perawatan di rumah sakit maupun ICU itu akan tetap ada. Resiko sakit parah dan kematian harus tetap menjadi kewaspadaan kita. Deteksi dini menjadi penting untuk mencegah keparahan dan memutuskan rantai penularan. Studi yang dapat kita pelajari dari Afrika Selatan adalah untuk kasus konfirmasi Omikron didapatkan dalam 30 hari akan mencapai puncak kasus. Sementara pada gelombang sebelumnya itu berkisar antara 66 sampai dengan 79 hari. Jumlah konfirmasi harian juga ini yang harus kita waspadai. Karena ternyata Omikron mencatat kasus konfirmasi harian itu 23.000 kasus. Sementara
pada gelombang-gelombang berikutnya di Afrika Selatan itu hanya sekitar 12.000 sampai 19.000 termasuk pada waktu adanya varian Delta. Tetapi kalau kita melihat total kasus lebih rendah yang artinya hanya 263.000. Kalau kita bandingkan sebelumnya mencapai 477.000 kasus. Dan untuk kematian, puncak kasus kematian juga jauh lebih cepat. Dicapai dalam 37 hari, di mana pada gelombang sebelumnya 71 sampai dengan 102 hari. Dan jumlah kasus kematian harian jauh lebih rendah, yaitu 64 per hari, yang sebelumnya kematian di Afrika Selatan itu mencapai 297 sampai 575 kasus kematian per hari. Total kasus kematian juga lebih rendah, 1034, yang sebelumnya mencapai 15.000.